Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Dengan saya Bung Ropan, ya semoga teman-teman semua bersama keluarga dimanapun Anda berada tetap dalam lindungan Tuhan, baik-baik semua. Dan kita akan mereview hasil pertandingan Piala Asia U23 yang berlangsung ya kemarin malam. Itu waktu Indonesia bagian Barat pukul 22.30 antara tim Indonesia, tim U23 Indonesia menghadapi tim U23 Qatar. Pasti teman-teman sudah tahu semua hasil pertandingan, bahkan sudah bisa menyaksikan di televisi ya, yang ditayangkan oleh RCTI. Kita kalah dengan 2-0 dari Qatar, di mana 2 gol Qatar dibuat oleh gelandang serang mereka, yaitu Ali Sabah di menit 45+1 dan di menit ke-54 striker dari Qatar yaitu Ahmed Al-Rawi menggetarkan gawang Hernando Ari untuk kedua kali. Jadi 2 gol Qatar ini lahir dari bola-bola mati. 1 penalti, 1 tendangan bebas. Ya. Kita melihat bahwa laga ini sebenarnya bagi tuan rumah tidak istimewa banget mereka ya bermain. Kita masih bisa mengimbangi. Bahkan dalam pertandingan ini ya kita sangat dirugikan. Ya dirugikan, kita sudah bermain dengan 9 orang, ada 2 kartu merah. Ya Ivar Jenner ketika baru memulai babak kedua sudah diusir ya dengan ada 2 kartu kuning yang berarti 2 kartu merah, dan kemudian Ramadan Sananta yang masuk juga di babak kedua akhirnya mendapatkan kartu merah. Tapi ketika kita kekurangan pemain, kita masih bisa memberikan perlawanan terhadap Qatar. Justru Qatar yang ngos-ngosan, artinya banyak ya dibumbui dengan pemain-pemain berjatuhan, ya mungkin ada ketarik pahanya dan sebagainya. Kita yang justru main dengan Spartan, ya larinya kita oke, ya fisik kita jauh lebih bagus dari Qatar, tapi hasil akhirnya kita tidak bisa mendapatkan hasil positif atau kemenangan. Nah, terlepas dari itu bukan untuk mencari alasan dengan kekalahan Indonesia ini, tapi ini laga yang sulit memang buat tim asuhan Sintayong menghadapi tuan rumah. Artinya mereka sudah diuntungkan oleh beberapa hal ya bermain di kandang mereka. Kemudian kepemimpinan wasit Nasrullah Kabirov asal Tajikistan ini memang betul-betul membuat kita tersiksa sepanjang laga, dan itu tadi ya ada gol penalti yang mestinya ini tidak perlu karena dia sendiri tadinya tidak mengharapkan itu penalti, tidak mengharuskan itu penalti. Sebelum ada protes dari pemain-pemain Qatar, dan akhirnya VAR bisa memanggil untuk bisa memperlihatkan itu. Nah, kalau bicara dengan VAR itu orang-orang Asia, ya ini musuh bebuyutan kita. Perseteruan yang tinggi di ASEAN ini orang-orang yang ada di Thailand, wasit-wasit Thailand. Selalu ketika Indonesia bermain mereka ditugaskan oleh AFC untuk bisa melihat ya VAR, dan akhirnya berubahlah keputusan itu dengan menunjuk penalti yang menurut saya masih bisa diperdebatkan. Oke lah, ada sedikit gerakan tangan dari Rizky Ridho, kapten tim U23 kita, terhadap Mahdi, pemain Qatar yang terjatuh. Tapi ini saya pikir sulit. Inilah titik awal ketika kita bobol dengan penalti, merusak konsentrasi kita. Walaupun saya bilang kita secara ball position di keseluruhan pertandingan bagus. Bahkan passing akurasi kita bagus ya. Kalau akurasi passing yang baik dari pemain-pemain U23 kita. Kemudian masih bisa diperdebatkan pula kartu kuning kedua atau kartu merah yang diterima Ivar Jenner ketika memulai babak kedua. Apakah itu pelanggarannya benar-benar keras? Ya. Tapi kalau pemain-pemain Qatar membuat pelanggaran, dia tidak mencek ke VAR atau VAR tidak memanggil ini. Misalnya ketika Witan Sulaiman terjatuh dihajar dari belakang, dia hanya memberikan kartu kuning terhadap pemain Qatar. Marcelino yang terang-terangan didorong ketika melaju di babak kedua masuk mendekati kotak penalti Qatar. Harusnya ini pelanggaran ya, dan dia tidak menggunakan play on juga yang terjadi. Jadi banyak hal-hal ini yang membuat kita dirugikan. Wajar ya ketika para netizen ya, para penggemar sepak bola Indonesia begitu kesal dengan kepemimpinan Nasrullah Kabirov ini untuk terlalu berat ke Qatar ya. Dan memang wajar kalau dia berat ke Qatar ya, karena memang Qatar mungkin dalam tanda kutip harus bisa memenangkan pertandingan ini apapun itu ya. Segala cara harus dilakukan, tapi Qatar harus bisa menang mendapatkan poin lawan Indonesia. Sehingga segala upaya dilakukan
Ya, pengaturan wasit saya pikir sudah diatur sebelumnya, siapa yang akan memimpin pertandingan, siapa yang hakim garis, siapa yang akan berada di VAR di sana untuk melihat. Karena mereka tahu sebelumnya dalam press conference bahkan sebelum pertandingan pelatih dari Qatar U23 memang respect sekali terhadap Indonesia dan mereka tahu, mereka sudah melihat video-video permainan tim nasional Indonesia. Kan apalagi ada 10 pemain di antaranya bermain di tim senior, bahkan ikut di Piala Asia kemarin ketika Qatar bisa menjadi tuan rumah penyelenggara dan tim senior mereka bisa menjadi juara. Itu pun dibantu oleh wasit ketika Qatar tim senior mereka juara. Teman-teman masih ingat final melawan Jordania dan Jordania mencak-mencak tidak puas dengan kepemimpinan wasit ketika ada 3 penalti yang membuat Jordania kalah di babak final dan mereka memang menganggap bahwa ini sudah sangat keterlaluan. Ya, kalau bisa melihat dari sana sama dengan penampilan pada pertandingan pertama kita di Stadion Jassim bin Hamad. Ya, kemarin malam, bagaimana kita dikerjain habis oleh Kabirov dan memang ya hasil akhir tidak bisa berubah. Namun harus ada evaluasi dari jajaran PSSI kalau perlu melayangkan surat protes atas kepemimpinan wasit ini, mempertanyakan bagaimana beberapa kejadian-kejadian yang memang sangat kentara, sangat dilihat ya oleh kita semua. Pemain-pemain kita itu dirugikan sekali untuk pertandingan ini. Berat untuk bisa mengalahkan Qatar kalau kepemimpinan wasit seperti ini. Siapapun akan sulit dan itu sudah terbukti di tim nasional senior mereka. Ya, mereka tidak mampu dihadang oleh siapapun dan seakan dipaksakan untuk bisa menjadi juara. Nah, di U23 ini pun kelihatan dimulai dari lawan Indonesia. Udah sangat kelihatan. Jadi ketika mereka menang, ya mereka akan lebih diuntungkan dengan pertandingan pertama di grup yang sama, grup A. Australia dan Jordania bermain imbang. Nah, mereka akan ketemu dengan Jordania dalam pertandingan kedua. Saya pikir juga mereka akan bisa dipaksakan untuk bisa menang. Karena mereka harus bisa lolos ke babak selanjutnya. Bahkan bisa lolos target dari Qatar itu ke Olimpiade. Di Paris musim panas. Mereka ada di babak semifinal dan mungkin bisa menjadi juara. Ya, itu sangat memungkinkan sekali. Ketika mereka ditunjuk sebagai tuan rumah untuk pagelaran Piala Asia ini. Mereka ingin mengawinkan itu kan. Piala Asia di tim senior. Juara dan Piala Asia di U23. Itu satu hal yang luar biasa kalau mereka bisa mendapatkan ini. Makanya mereka bisa menjadi tuan rumah. Semua diservis habis oleh pihak penyelenggara Qatar. Ya pasti termasuk dengan seluruh jajaran kepemimpinan wasit. Ya, ofisial yang ada di sana pasti mendapatkan servis yang istimewa. Makanya Qatar itu tidak boleh dirugikan sama sekali. Kalau bisa melihat tadi ada beberapa kejadian yang mungkin bisa membuat ada pemain juga yang mendapatkan 2 kartu kuning, tapi wasit tetap tidak mungkin akan mengusir pemain Qatar itu keluar lapangan seperti dia mengusir pemain kita Ivar dan Ramadan Sananta. Bahkan Rizky Ridho juga bisa mendapat kartu kuning dalam pertandingan ini. Dan bagi kita kehilangan Ivar dan Ramadan itu jelas ya memukul. Karena Ivar salah satu gelandang terbaik kita yang kita harus miliki dalam pertandingan-pertandingan berikut menghadapi Australia dan menghadapi Jordania. Tapi tidak ada Ivar. Paling tidak lawan Jordania bisa bermain. Tapi lawan Australia dia tidak bisa bermain. Termasuk dengan Ramadan. Walaupun kita masih punya Rafael Struijk di depan. Ada Hoki Caraka. Tapi jelas ini akan sangat mempengaruhi untuk pertandingan selanjutnya. Ya syukur dalam pertandingan pertama Australia dan Jordan bermain imbang. Sehingga kalau kita bisa berharap bisa memenangkan pertandingan di 2 laga terakhir, tentunya kita akan lolos. Tetapi teman-teman percayalah bahwa perjalanan Qatar setelah mengalahkan Indonesia akan mulus, akan baik-baik saja. Mereka pasti akan lolos ke babak selanjutnya dan mereka akan diuntungkan untuk bisa terus berada di track mereka untuk mengincar gelar juara dalam pertandingan. Tetap semangat buat tim Indonesia. Kalian memang sudah berjuang ya habis-habisan. Bahkan dengan 9 pemain Qatar tidak mampu bisa mencetak gol lagi, ya. Dan kita perlu untuk bisa terus memberikan semangat terhadap Rizky Ridho dan kawan-kawan dalam perjuangan di Piala Asia. Ya, lupakan saja pertandingan melawan Qatar dan kita tatap pertandingan berikut menghadapi Australia dan kita harus bisa mendapatkan hasil yang positif. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara di sini. Ciao.